Puluhan warga Kecamatan Tanah Bawo, Kabupaten Sika, yang tergabung dalam Forum Pemerhati Desa Kecamatan Tanah Bawo mendatangi kantor Bupati Sika pada Senin 7 Maret 2022 pagi dan menyampaikan keluhan mereka kepada Bupati Sika. Mereka menilai bahwa pemerintah desa di Kecamatan Tanah Bawo tidak transparan karena permintaan mereka untuk membuka APBDes dan RAP di 8 desa di Kecamatan Tanah Bawo tidak dipenuhi. Juru bicara Forum Pemerhati Desa Kecamatan Tanah Bawo, Romo Sakarias Dena Orkam, yang juga adalah pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang diangkat melalui surat keputusan Bupati pada tahun 2021 lalu, menyampaikan bahwa hambatan pembangunan di Kecamatan Tanah Bawo adalah terkunci rapatnya APBDes dan RAP sehingga masyarakat sulit mengakses APBDes dan RAP tersebut. Menurut Romo Sakarias, masyarakat desa di Tanah Bawo sangat tidak berdaya dan kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi tentang dana pembangunan desa, dan para kades dinilai mengabaikan kewajibannya untuk memberikan informasi lewat berbagai media kepada masyarakat. Di hadapan Bupati Sika, selain membeberkan beberapa persoalan yang terjadi, Romo Sakarias juga meminta kepada Bupati Sika untuk secara tegas memerintahkan kepada para kepala desa sekecamatan Tanah Bawo agar segera memberikan APBD Des dan RAP kepada dirinya dan juga masyarakat untuk diawasi selambat-lambatnya tanggal 12 Maret 2022. Kedua, Romo Sakarias juga meminta Inspektorat Kabupaten Sika untuk bersama dengan dirinya dan masyarakat, pemerhati desa, serta mahasiswa melakukan monitoring realisasi pembangunan di desa berdasarkan APBDes dan RAP. Ketiga, apabila ada temuan penyimpangan dana desa di lapangan, maka harus diselesaikan secara hukum di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, bila ada temuan korupsi uang masyarakat, maka harus dikembalikan kepada masyarakat. Kelima, meminta Bupati Sika untuk meneruskan kebijakan ini dengan memilih lebih banyak imam pastor guna menjadi pengawas independen di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sika. Menanggapi keluhan dan permintaan masyarakat Tanah Bawo itu, Bupati Sika berjanji akan segera menindaklanjutinya. Dikatakan Robi Idong, kedatangan Romo Sakarias dan rombongan adalah suatu langkah perubahan daerah di Kabupaten Sika dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparan. Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Dinas PMD Kabupaten Sika, Kristianita Fitriani. Pada kesempatan itu, Kristianita Fitriani mengatakan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Terkait keluhan masyarakat Tanah Bawo bahwa tidak adanya transparansi APBD desa dan RAP, Kristianita Fitriani menjelaskan bahwa dokumen-dokumen itu sebenarnya bisa diperoleh. Dalam rangka sesuatu yang sangat baik ya, ini mungkin untuk menuju satu perubahan ya di daerah Kabupaten Sika ini dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparan ya, yang ada rasa memiliki ya. Jadi kalau dulu mungkin kegiatan ini didominasi ya oleh elit-elit lokal ya atau siapa saja, tapi ini adalah satu gerakan bersama sehingga pengawasan itu perlu ya, pengawasan. Memang kita di pemerintah ada pengawasan formal ya, itu yang sudah dibentuk kelembagaan, tetapi dalam perkembangan situasi kita lihat bahwa masih ada kebocoran-kebocoran. Saya sebagai bupati, saya memandang perlu ya, jadi ada elemen masyarakat itu yang harus kita kuatkan di pengawasan masyarakat. Tetapi tidak mungkin semua masyarakat mengawasi, sehingga kita menunjuk ya orang-orang koordinator yang termasuk salah satunya di Kecamatan Tanah Bawo adalah Romo Sakarias. Karena saya lihat Romo punya integritas yang tinggi, punya kepedulian. Karena tidak semua orang punya rasa peduli. Banyak yang apatis, dia bilang apa urusannya, silakan saja gitu. Nah, jadi orang-orang seperti Romo ini langka. Jadi saya sangat yakin, percaya bahwa ini bisa dilaksanakan. Namun dari hal-hal yang disampaikan tadi, ini pertama saya menyampaikan ya permohonan maaf, mungkin ini selama ini miskoordinasi ya. Ini juga hal yang baru ya, hal yang baru bagi birokrat ya, itu mereka juga merasa ini alergi, ini sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ya, benar. Tapi sesungguhnya secara regulasi yang Romo sudah perlihatkan tadi itu memang benar.
transparansi yang dimaksudkan yang seperti ini. Ya hanya budaya kerja kita di Indonesia, khususnya di Sika mungkin, nah ini kita belum terbiasa. Ada beberapa pihak yang merasa ini terganggu. Ya. Itu yang orang-orang yang disebut dengan status quo. Itu ada. Ini sebenarnya bagus sekali. Ya, sangat bagus ya, karena tadi tokoh-tokoh masyarakat ini uang rakyat, uang kita bersama. Jadi kegiatan ini sesungguhnya ya, pengawasan masyarakat lebih orientasi kepada pencegahan. Ya, kita juga tidak mau kalau kepala desa kita besok-besok terkena kasus sampai ditahan. Itu juga mengganggu kewibawaan rakyat juga yang memilih dia. Sehingga kita lebih ke pencegahan. Berkaitan dengan informasi, ya oke lah. Nanti kalau di desa tidak bisa memberikan informasi, seharusnya mereka harus menyampaikan. Harus menyampaikan kita akan kerja ini dengan kualitas ini. Kalau memang tidak sampai terinci, itu untuk bagi pemeriksa, mereka harus beritahukan spesifikasi. Ya, misalnya kita akan bangun ini dengan campurannya kerikil 1, 2, 3 ya. Tidak bisa omong harganya, tidak bisa, yang penting spek ya, pekerjaannya itu apa-apa gitu. Paling tidak mereka harus memberitahu itu. Namun dalam pelaksanaan saya bilang dari status quo, mereka takut ini kalau Romo tahu ini nanti kami mau pelit-pelit uang rokok tidak bisa ini. Mungkin ya, ini mungkin ya dalam pikiran saya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Namun begini, nanti saya mengharapkan Romo ini kegiatan jalan terus. Anggaplah hari ini juga bagian daripada pengawasan ya. Jadi bahwa kita temukan di desa masih belum transparansi secara total. Ya, sebenarnya tidak ada urusan, mau tahu silakan. Ya, mau ini rapnya bagaimana silakan, tidak ada masalah. Ini nanti catatan bagi kami juga. Mungkin ini ada Ibu Kadis, ya ke depan coba kita buat aplikasi saja. Aplikasi untuk seluruh desa, ada 147, nanti tambah lagi 34 desa yang baru. Itu dengan dia punya profil masing-masing. Ya, tahun ini kegiatan apa, jenis apa, dengan rapi juga masukan. Saya tidak ada masalah, supaya masyarakat langsung mengawasi itu. Ya, nanti soal kesulitan mengakses data, nanti Romo bisa langsung ke kami juga bisa, atau ke Ibu Fitri, ya nanti diberikan itu. Ya, kalau misalnya kepala desa saja tidak mau kasih, itu pasti dokumennya ada sama kami. Ya, karena semua itu di asistensi, yang kami simpan untuk bahan pemeriksaan kami juga. Ya, namun ada beberapa karena ini baru jadi Romo, saya juga memberikan saran ya. Jadi saya senang, jadi ini tetap jalan karena dia masih transisi ya. Ada orang yang bisa menerima, ada yang belum. Nah, jadi kita mainnya juga pelan-pelan Romo. Jadi jaga supaya mereka jangan tersinggung, kasih kesempatan mereka untuk bekerja juga, ya silakan dalam bekerja, tapi kita awasi pelan-pelan. Kalau ada gejala, ya ada indikasi sudah mau menyimpang, nah itu Romo bilang, tidak boleh, ini harus begini. Ya. Gitu. Ya, jadi supaya mereka juga bekerja nyaman, mereka nyaman, tapi kita ketat mengawasi. Terutama di wilayah-wilayah yang terjauh terluar seperti Tanah Wawo itu sangat dibutuhkan ya pembangunan. Kalau bangun rabat, ya rabatnya itu harus betul-betul spesifikasinya harus pas. Kalau tidak, itu nanti kena hujan itu cepat rusak itu. Ya, jadi intinya Romo tetap semangat, saya dukung, ya, Ibu Fitri juga dukung. Nanti kami akan undang para kepala desa, ya, BPD, sekecamatan juga termasuk Romo, masyarakat supaya kita clearkan. Ya, entah kita ke atas atau di sini nanti. Ya. Rasa bagaimana tidak bisa jadi kepala desa. Kepala desa ini tugas pengabdian. Sama jadi bupati juga begitu. Jadi bupati juga yang kita kepercayaan, kesempatan oleh Tuhan, kita bisa memimpin dengan baik, yaitu pengusaha. Walaupun saya tahu bahwa pengusaha dulu saya hidup enak, tapi itu bukan nilai yang saya cari. Kemudian yang ketiga, bila ada penemuan penyimpangan, ya, itu pasti. Ini kita selesaikan, nanti ada tahapan. Yang pertama, oleh aparat pemeriksaan daerah, itu kita temuan, misalnya ada kerugian 100 juta misalnya. Yang bertanggung jawab bendahara atau kepala desa harus mengembalikan dalam 60 hari.
Itu ketentuannya begitu. Nah, kalau 60 hari dia tidak kembalikan uang itu, artinya kita langsung limpahkan hasil pemeriksaan itu kepada penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan. Nah, kalau sudah sampai di penegak hukum, ya sudah urusan selesai, nanti penegak hukum yang akan mempercepat proses itu. Jadi yang ketiga kita lakukan, nanti yang keempat juga sama, itu sudah tadi toh. Nanti waktu dia kembalikan kita umumkan bahwa ini sudah clear ya, kepala desa atau bendahara sudah kembalikan uang yang kita gunakan. Saya data Bapak kepada Inspektorat itu turun ke lapangan. Juga kami minta supaya ada surat tembusan juga kepada Romo. Sehingga kami juga tahu Inspektorat turun ya, pasti nanti Romo juga diberi surat tembusan ya. Sehingga kami bisa. Itu tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di situ diatur termasuk masyarakat. Masyarakat, jadi BPD yang pertama, kedua camat, kemudian ketiga inspektorat, dan keempat itu masyarakat. Masyarakat, silakan bapak-bapak, ini terbuka semua Permendagri itu pasal 23-24 mekanismenya. Jadi mekanismenya yang bapak-bapak sampaikan tadi APBD benar bisa didapatkan, tapi barangkali kalau desa itu tidak memberikan karena keterbatasan operasional, mengendalikan tidak ada. Tahun ini sedikit sekali, termasuk kami di DPMD, kalau bapak-bapak inginkan, silakan datang dan bawa sendiri. Mau fotokopi kami kasih, tapi dokumen yang ada di kami hanya satu. Anggaran kami tahun ini pun sedikit sekali untuk fotokopi kasih bapak-bapak itu yang tidak ada. Kemudian yang berikut mekanismenya. Jadi begini, hanya 21 saja. 21. Ya, kalau ditambahkan mungkin, karena kami sendiri Kan tidak hanya ada. 21 kecamatan. Berarti kali 147 desa ya. Iya, uangnya tidak ada. 147 kali 21. Dan setiap desa dokumennya masing-masing. Karena APBD kita kan tidak ada uangnya. Kalau mereka belum minta, biar hanya kami yang minta ini lebih dahulu. Kopi barang itu kami dapatin. Itu dari media mana saja kita dapat benda ini. Hanya tidak pantas ketika kita mencuri. Yang 2021 tidak mungkin karena Ada kita di sudah desa ini. Nanti yang 2022 Kopi barang itu kami dapatin. Itu dari media mana saja kita dapat benda ini. Hanya tidak pantas ketika kita mencuri. Yang 2021 tidak mungkin karena Ada kita di sudah desa ini. Nanti yang 2022 mau mendidik juga. Sebetulnya kami bisa minta pada ibu, pada bapak bupati, pada bapak camat, tapi menurut saya ini tidak mendidik. Sebaiknya kepala desa ini yang memberi, supaya ada rasa tanggung jawabnya dari dia. Nah, itu kita bisa juga dapat di internet juga bisa, tapi itu tidak mendidik. Lagian memang sekarang zamannya pelaksanaan kegiatan ada 4, realisasi kegiatan dan sisa anggaran pelaksanaan kegiatan. Itu 4 yang wajib diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan ini, ketika masyarakat menemukan ada kejanggalan, mencurigai, maka wajib menyampaikan kepada BPD sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, sekaligus diperintahkan oleh Permendagri, sekaligus kepada Bapak Bupati melalui inspektorat dan kami. Kemudian yang disampaikan camat pada saat itu adalah karena Romo bersurat meminta APBD, terkesan, ini bahasa camat waktu itu Pak Bupati, terkesan bahwa Romo melakukan tugas yang sebenarnya itu tugas inspektorat. Sehingga saya katakan begini, kalau kamu ada uang, fotokopikan buat Romo. Tapi kalau tidak ada uang, maka Romo boleh datang. Bahasa saya seperti itu. Boleh datang, lihat itu APBD, dan masyarakat tidak boleh disimpan itu APBD. Taruh saja di meja situ. Tapi kalau tidak ada uang, ya seperti itu. Bukan dilarang. Makanya termasuk ketika meminta ke kami, anggaran tahun ini hanya 8 juta DPMD untuk 1 tahun. Untuk semua hal. Sehingga kalau kami harus fotokopi juga itu sangat tebal. Sehingga kami mohon pengertiannya. Untuk Tanah Wawu memang karena perintah Pak Bupati, kalau memang desa tidak memberikan, nanti kita akan printkan. Minta maaf, kami akan hemat, print di kertas bekas juga baik untuk item-item pekerjaan fisik. Pekerjaan fisik yang perlu dipantau. Kan biasanya modus operandi korupsi itu di pekerjaan fisik, pengerjaan pengadaan. Kalau yang BLT itu biasanya potong. Tapi itu di Tanah Wawu saya belum dapat info Bapak Bupati. Hanya di beberapa tempat itu modus pemotongannya untuk iuran pembangunan desa. Dan itu saya sudah tegur. Seperti itu saja tidak boleh, apalagi untuk potong yang lain-lain. Gitu ya Bapak Bupati. Baik Ibu, ini setelah mendapat SK dari Bapak Bupati,